Tuhan, Engkau yang sudah menyatakan kasih dan kuasa-Mu bagi kehidupan kami. Engkau pula yang sudah memberkati hamba-Mu di tengah perjalanan tanggung jawab yang besar sebagai dosen yang Tuhan percayakan di institusi Politeknik Negeri Bandung. Hamba-Mu yang terkasih, Insinyur Jenny Jules Rangan, Magister Teknik. Terima kasih Bapak, Tuhan sudah menolong dia kurang lebih 33 tahun pengabdiannya. Sungguh karya yang besar yang oleh Tuhan taruh atasnya, bersama keluarga yang mencintai dan mengasihinya, bersama dengan sahabat teman-teman sekerja di jurusan teknik sipil. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati acara yang indah ini, menolong persekutuan yang mengucap syukur ini dari awal sampai selesai. Kiranya boleh jadi hanya di dalam nama Allah yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Yang baik, sumber pengetahuan dan hikmat. Kami berterima kasih boleh ada dalam sukacita ini bersama dengan keluarga besar Rangan Kawan. Di tengah sukacita pengharapan karena pengabdian yang telah Tuhan nyatakan bagi hamba yang terkasih Bapak Insinyur Jenny Jules Rangan, Magister Teknik. Tuhan memberkati sukacita kami, karena kami percaya bahwa kebahagiaan sosial akan sangat penting dalam hidup ini, sehingga kami rindu bersama-sama membaca dan merenungkan firman. Pakailah kami untuk menjadi pelaku kebenaran, dan berkatilah hamba-Mu yang berdosa ini untuk menyampaikan kehendak-Mu lewat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Berkati Tuhan, mari buka Alkitab. Saya telah memilih bacaan Alkitab di dalam Mazmur pasalnya yang ke-92. Mazmur 92 ayat 14, 15, dan 16. Mazmur pasalnya yang ke-92 ayat 14, 15, dan 16. Bolehkah dengan penuh kasih saya meminta Nerjedi untuk membacakan bacaan ini, Mazmur 92 ayat 14, 15, dan 16 dengan suara kedengaran. Mazmur 92 ayat 14 sampai 16. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Dia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Terima kasih demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati sukacita kita dalam menyampaikan firman. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Saudara, rata-rata kita semua pernah melihat tumbuhan, ya, termasuk pohon. Kalau dia bertumbuh, berarti hidup. Tapi bertumbuh bukan berarti saudara bisa bertahan cukup lama kalau dia tidak berakar. Karena kalau dia pohon itu dia bertumbuh dan berakar, saya yakin dan kita semua percaya dia juga pasti akan berbuah kalau pohon itu menghasilkan buah. Tempat di mana dia bertumbuh itu mempengaruhi saudara. Di sekitar pertumbuhannya itu sangat mempengaruhi di mana dia bertumbuh. Karena kalau dia tidak ada di sekitar air, itu bisa jadi pohon tidak akan bertahan lama. Mungkin ada yang bilang, tapi kan Pak Pendeta tergantung pohon apa. Yang saya maksudkan di sini adalah bagaimana setiap orang beriman itu dia bertumbuh. Keadaan yang ada di sekitarnya itu juga mempengaruhi dalam pertumbuhan.
Mazmur pasal yang 92 ayat 14 di sana diberi penegasan, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Alkitab. Artinya, kalau kita bertumbuh dalam persekutuan dengan Tuhan, sekalipun ada tantangan dan pergumulan kehidupan, itu tidak akan menggoyahkan iman kita. Apalagi bagi Nerjeni, saya tahu adalah Pelsus bersama dengan keluarga. Berarti bertumbuh di lingkungan di mana orang-orang yang takut akan Tuhan, sekalipun saudara, kadang dalam pertumbuhan kita bukan berarti tidak ada orang-orang lain yang mempengaruhi. Tetapi ini bukti nyata bahwa dia bertumbuh di lingkungan kampus di tengah kehidupan orang-orang yang mensupport. Sehingga 33 tahun yang dilewatkan itu bukanlah hal yang biasa. Orang masih habis akan satu kalender saja dari Januari sampai Desember, itu bukan mudah. Tetapi ini 33 tahun masa dinas, berkarya, bahkan diberi kepercayaan kurang lebih 2 periode untuk menjadi direktur. Ya, saya punya catatan itu yang diberikan di antara tahun periode pertama 2008 sampai 2012 dan periode yang kedua di 2012 hingga 2016. Apakah buah daripada pohon yang bertumbuh itu sudah dinikmati? Nah, ini menjadi pertanyaan. 33 tahun pengabdian, sudah berapa banyak orang, anak-anak kita yang lulus dari sini mengecap pendidikan dan mereka sukses. Jangankan ada di politeknik, saudara, di jemaat jauh orang dia tombe anak sekolah minggu, sekarang dia sudah dewasa dan sudah bekerja, itu menjadi kebanggaan. Apalagi kalau kita lihat mahasiswa yang pernah kita ajar, sekarang mereka tidak hanya pegang proyek, bisa saja mereka sudah menjadi direktur, bisa saja mereka sudah sukses di bidang mereka. Itu karena buah yang kita hasilkan. Jadi saudara, saya mau katakan begini, selama kita dinas, kita jangan berpikir yang penting orang mengerjakan tugas kita sebagai dosen. Tidak. Kita tidak bisa mengabaikan proses. Karena akhir daripada sebuah proses itu adalah tujuan, di mana kita sukses atau tidak. Kebanyakan orang hanya melihat suksesnya. Wah, sekarang Nerjeni sukses 33 tahun, dia bisa berkarya dan sekarang sudah luar biasa kesuksesannya. Tetapi proses untuk sampai ke 33 tahun itu banyak sekali yang beliau lewati. Di antaranya tadi katanya ada tim, ya, baik ke luar negeri maupun dalam negeri, ada kisah-kisah humor, cerita-cerita lucu, ya, yang dilewati bersama dengan tim selama perjalanan tugas dan tanggung jawab itu. Tetapi yang menarik saudara dalam pembacaan kita, bahwa ternyata berbuah itu tidak hanya saat kita masih muda. Jadi bukan berarti kalau Nerso purna bakti, purna tugas, so pensiun dalam bahasa hari, Nerso tidak bisa berkarya. Tetap karya kita harus terus kita lakukan. Apalagi masih kuat begini, bajalah masih kuat, masih steril. Betul tuh Bu? Biasanya ibu yang mengukur tuh kekuatan. Iya, betul. Ya. Ini masih luar biasa. Artinya saya mau katakan bahwa orang tidak akan pernah berhenti berbuah kalau orang sepensiun. Nah, karena itu di ayat yang ke-15 dikatakan pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Luar biasa, tadi dalam wawancara singkat anak sudah dokter, anak mantu dokter, sekarang juga anak sementara mengambil spesialis. Berarti ada buah yang telah kita beri. Sekarang persoalannya
Kalau kita masih mau berbuah, berarti kita tidak akan pernah berhenti berkarya. Kira-kira kalau Ner ditawarkan lagi untuk masih berkarya, kira-kira ibu masih izinkan enggak? Ya, karena biasanya keluarga mempengaruhi. Ner make up di kampus. Orang pilih laptop mahasiswa yang masuk-masuk ke mana? Kan ya tidak mungkin tapi ibu punya bahasa itu, ya. Ya, karena orang tahu dari petak rekor bagaimana bagus, gitu ya. Ya, ada kisah yang indah bergaul bersama dengan semua orang ketika pun menjadi pemimpin atau pimpinan, ya. Kita tidak pernah mengabaikan sahabat, rekan atau teman, ya. Itu akan mempengaruhi karena orang masih diberi kesempatan untuk bisa berbuah. Tapi saudara, kita tidak bisa menghindari, ya, bahwa sering juga orang ada DP kurang dan ada DP lebih. Kalau sudah di usia 65 tahun, orang bilang sono boleh lebih, sono boleh lebih DP manis, dan kaki mau dapat penyakit gula, ya. Sono boleh lebih DP garam, yang kaki mau darah tinggi, ya. Banyak sekali. Bahkan ada yang bilang lain kali kadang so kurang. DP kurang di mana? Lain kali so pengaruh di mata, kurang penglihatan. Kadang kan kata so mulai tua-tua. DP kurang lain di mana? Di pendengaran. Marbai puji Tuhan dia masih kuat mendengar. Padahal sebenarnya sinet kalau orang supaya telinga umur panjang. Karena kalau Tuhan panggil-panggil dia tidak mendengar. Jadi terus panjang di umur. Ya. Tapi kekurangan-kekurangan itu dapat ditutupi, saudara, dengan setiap karya yang sudah kita lakukan. Saya rasa tidak puas kalau sebentar cuma Ner yang akan memberikan kesan dan pesan. Tidak ada teman-teman dosen atau staf yang mewakili. Toh? Karena kata kalau cuma Ner cuma bilang apa adanya. Maka kalau teman-teman yang berkarya, toh? Saya ingat pernah ada kejadian ini, saudara, ya. Ini kejadian di kampung. Jadi ada acara duka, bapak ini meninggal, kemudian ada sambutan. Ternyata sambutan terakhir dari pemerintah. Ada banyak rukun kasih sambutan si bapak ini ke kebaikan. Ya. Kok ini hukum tua ini, saudara? Dia so tahu nih bapak ini kelakuan. Dia dikasih sambutan terakhir. Makanya dia bilang, perkabungan yang saya hormati, keluarga yang berduka. Saya lihat ada 10 tadi sambutan dan dengar. Semua ada bilang nih bapak ini baik-baik. Sebagai pemerintah kita juga menilai. Perlu bapak ibu saudara sekalian tahu di acara duka yang terhormat ini. Nih bapak ini papan curi kelapa dia. Bayangkan saudara, ini di duka. Bagaimana perasaan keluarga? Tetapi saudara orang tidak bisa marah karena itu realita kenyataan. Kita kata mau bilang begitu sebentar. Kalau ada yang mau kasih sambutan, mau bilang tuh mertinya nak bagusnya tidak bagus. Tetapi saya mau katakan bahwa setiap manusia tidak ada yang sempurna. Amin. Amin. Setiap manusia ada kelebihannya, ada kekurangannya. Itulah gunanya institusi dalam satu tim. Secara khusus di jurusan ini, ketika ada yang kurang, kita yang lebih mampu mensupport. Dan yang kurang jangan minder, yang lebih jangan sombong. Ada kok banyak orang begitu. Kalau dia serasa dia lebih dari yang lain, DP kesombongan itu tinggi. Kita mau bilang jangan terlalu tinggi polo. Karena kalau terlalu tinggi kalau jatuh bukan cuma sakit, fatal. Artinya hidup manusia ketika Tuhan mempercayakan sesuatu jabatan, suatu hal yang sangat penting, kita menikmati dan mensyukur. Ya puji Tuhan. Orang tahu selama periode pelayanan di sini rata-rata, di sini ada mantan direktur, luar biasa orang kerendahan hati. Ya puji Tuhan saudara. Kenapa? Karena Tuhan mau kita terus berbuah, tidak hanya di kampus ini, tetapi juga kita terus berbuah dimanapun kita hadir.
Saya yakin kalau Tuhan percayakan di jemaat dia bisa menjadi pelayan khusus, itu karena buah yang baik yang dinilai. Yang ada kata bilang pilih itu Pak Mabo itu supaya dia sadar boleh jadi penatua. Tidak ada. Tidak ada sudah. Tidak ada. Ada di minut. Iya. Oh ada di minut. Iya. Faham apa itu kan? Karena apa? Karena di Alkitab bilang jangan dorang yang baru bertobat, betul? Jelas sekali itu syarat. Berarti orang yang sungguh-sungguh mau memberi. Saya yakin Ner sudah banyak berbuah, dan buah dari apa yang Ner taburkan bersama dengan keluarga sudah banyak dinikmati. Karya-karya itu ada sahabat-sahabat terdekat yang mereka sangat tahu apa yang menjadi Ner kelebihan. Terlebih ibu, karena ibu tahu semua sampai Ner kepolosan ibu tahu. Karena sudah dipersatukan oleh Tuhan. Tidak lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dia rasakan kalau itu sakit, itu juga akan dirasakan istri. Karena saya mau bilang, 33 tahun di balik kesuksesan yang Jenny, ada istri yang hebat, yang selalu. Luar biasa. Ini Tuhan harus akui. Ya. Ini kita harus support. Karena sebenarnya kalau nama Jenny itu, kalau Tuhan buka kabus, dia tidak akan pernah berhenti untuk menggapai sebelum dia dapat. Itu tuh nama Jenny. Kalau nama Yules itu dari bahasa Yunani. Ya. Jadi ini lebih kepada anak laki-laki. Karena itu mesti Jenny lebih dulu baru taruh Jules. Ya. No boleh Jules dulu baru Jenny. Ya. Jadi ini mau menunjukkan bahwa upaya yang kita kerjakan ada pembuktian. Saya lihat tadi ada video, ini kalau diputar dari video luar biasa. Nih tahu dong edit bagaimana, tapi setiap kali video Ner mata selalu di kamera. Berarti Ner ini jago bawa foto. Coba deh Pak lihat tuh 2 foto itu, ya. Luar biasa. Selamat berkarya. Biarlah semakin tua dan terus berkarya dan terus berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena setiap orang, setiap sahabat akan punya kesan tersendiri bagi kehidupan Ner Jenny bersama dengan keluarga. Karena Ner sangat bersyukur karena didampingi oleh istri tercinta yang marganya Tawarik. Ner, kita kaget Ner, ada dengan Ibu Pepan Tawarik. Ibu 1 Tawarik atau 2 Tawarik? Ini Tuhan ada jodohkan, dipertemukan. Berarti ini adalah keluarga takut akan Tuhan. Orang doakan supaya anak-anaknya sukses, 2 anak dokter dan 1 sementara studi di SMA, supaya kesuksesan ini akan menjadi buah bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Berkat Tuhan. Maka damai dan sejahtera kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai dan terus memberkati kehidupan keluarga besar Arangan Tawarik, secara khusus hamba Tuhan Bapak Insinyur Jenny Yules Rangan, Magister Teknik, dan menyertai serta memberkati kehidupan kita sekalian mulai saat ini besok sampai selama-lamanya.